Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi S1 Teknik Informatika, kelas IF 1204, mata kuliah Struktur Data, dengan tugas besar yang kami ambil dengan tema implementasi struktur data dalam sistem manajemen akademik menggunakan bahasa C++. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rafif dengan NIM 1031 1240 0227. Kemudian saya Muhammad Fatir Al-Ghazi dengan 1031124000216. Dan saya Julian Putra Pamungkas dengan NIM 1031124002441. Kemudian saya Torik Al-Kais dengan NIM 1031124000251. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pada bagian deskripsi sistem. Pertama ada deskripsi sistem. Sistem manajemen akademik merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data akademik di lingkungan kampus. Data yang dikelola antara lain nama dosen, kode dosen, nama mahasiswa, NIM, mata kuliah, dan jumlah SKS. Dengan menggunakan struktur dan data khususnya binary search tree dan multiple linked list atau MLL, sistem ini dirancang agar dapat dilakukan secara efisien dan terstruktur. Pada BSD mata kuliah, data disimpan sedemikian rupa sehingga sistem operasi atau setiap operasi, pencarian, penambahan, penghapusan, dan pembaruan atau update dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya, sistem NodeBST atau Binary Search Tree menyimpan informasi mata kuliah, termasuk nama mata kuliah, jumlah SKS, serta atribut tambahan berupa array. Node juga menunjuk ke anak atau child kiri dan kanan untuk menjaga urutan data. Traversal data dapat dilakukan dengan metode in-order, pre-order, post-order, dan level order. Dan sistem menyediakan fitur statistik seperti menghitung total mata kuliah, SKS minimum, dan SKS maksimum. Rata-rata SKS juga dapat dihitung pada sistem ini. Selanjutnya, linked list digunakan untuk mengelola data mahasiswa dan dosen secara fleksibel, karena bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Setiap elemen dalam linked list menyimpan data berupa tipe bentukan atau record seperti name, dan nama untuk mahasiswa atau kode dan nama dosen. Selanjutnya, linked list memungkinkan operasi CRUD atau create, read, update, delete, dan pencarian atau search data dilakukan dengan mudah karena setiap elemen terhubung secara berurutan menggunakan pointer. Sementara itu, multiple linked list atau MLL digunakan untuk merepresentasikan relasi 1 ke N antara mahasiswa dan mata kuliah. Dalam multiple linked list atau MLL, setiap mahasiswa yang sebagai parent memiliki daftar mata kuliah anak yang tersimpan dalam linked list itu sendiri. Hal ini memungkinkan setiap mahasiswa memiliki beberapa mata kuliah yang diambil tanpa duplikasi. Untuk selanjutnya, kita masuk ke dalam programnya saja. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dalam kerangka program itu sendiri atau header file. Untuk library yang kita ambil, kita menggunakan stream yang digunakan untuk menginput output, string untuk menggunakan tipe data string, dan queue yang biasa kita pakai untuk traversal level order pada pohon. Untuk selanjutnya, pada struktur data BST atau struktur data mata kuliah BST. Bagian ini mendefinisikan struktur data untuk mata kuliah menggunakan binary search tree. Struktur mata kuliah menyimpan informasi mata kuliah, yaitu nama atau nama MK, jumlah SKS atau SKS, dan array kategori yang bisa digunakan untuk menyimpan kategori tambahan. Kemudian node BST adalah node dari pohon biner, yang masing-masing node menyimpan data mata kuliah dan memiliki pointer left dan right untuk menandai anak kiri dan kanan di pohon. Dengan struktur ini, kita bisa melakukan pencarian, penambahan, dan penghapusan mata kuliah. Untuk selanjutnya, kita masuk ke bagian dosen. Struct dosen digunakan untuk menyimpan data dosen dalam bentuk linked list. Setiap node menyimpan kode dosen, dan nama dosen. Pointer next menunjuk ke node berikutnya dalam linked list.
Dengan struktur ini, kita dapat menambah, mencari, memperbarui, dan menghapus data dosen dengan mudah. Untuk selanjutnya, kita masuk ke struktur data mahasiswa dan relasi. Pada struct not relasi dan string nama MK not relasi next, bagian ini mendefinisikan mahasiswa dan relasi ke mata kuliah. Not relasi adalah not yang menyimpan nama mata kuliah, nama MK, dan pointer next untuk membentuk link list mata kuliah setiap mahasiswa. Struct mahasiswa yang dimaksud itu menyimpan informasi mahasiswa seperti NIM, nama, dan pointer relasi MK yang menunjuk ke link list mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut. Untuk selanjutnya ada fungsi-fungsi pada BST. Untuk yang pertama ada not BST itu tambah MK, search MK, update MK, hapus MK itu digunakan untuk pada mata kuliah. Kalau yang void in order, pre-order, post order, level order itu traversal pohon atau traversal tree, dan main value, max value itu kita mencari nilai min dan max. Selanjutnya ada fungsi-fungsi dosen seperti menambah dosen, mencari dosen, mengupdate dosen, menghapus dosen, dan yang terakhir itu melihat dosen. Fungsi-fungsi ini digunakan untuk menolak link list dosen. Selanjutnya ada fungsi-fungsi mahasiswa yang terdiri dari tambah mahasiswa, search mahasiswa, update mahasiswa, menghapus mahasiswa, dan lihat mahasiswa. Dan selanjutnya ada fungsi-fungsi relasi mahasiswa. Ini merupakan fungsi terakhir yang ada di kode program kami. Bagian ini mengelola relasi antara mahasiswa dan mata kuliah. Tambah MK ke mahasiswa menambahkan mata kuliah ke mahasiswa tertentu. Sedangkan hapus MK atau hapus mata kuliah dari mahasiswa itu adalah untuk menghapus mata kuliah dari mahasiswa, dan update MK di mahasiswa digunakan untuk memperbarui nama mata kuliah yang sudah ada. Selanjutnya fungsi lihat relasi atau void lihat relasi itu biasanya digunakan untuk menampilkan semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tertentu. Dengan multiple link list ini, setiap mahasiswa bisa memiliki daftar mata kuliah yang berbeda-beda. Untuk bagian akademik CPP akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mas Pujan. Jadi di sini saya akan menjelaskan akademik CPP di mata kuliah BST Binary Search Tree ya. Jadi di Node BST buat Node itu fungsinya membuat Node BST baru untuk mata kuliah. Jadi di new Node BST dia mengalokasikan memori untuk Node baru. Lalu di data dengan mata kuliah itu untuk menyimpan data mata kuliah. Lalu di left sama dengan right sama dengan null itu dia not awal tidak punya anak. Jadi nanti akan return pointer not baru. Lalu di fungsi berikutnya ditambah MK, situ akan menambahkan mata kuliah ke BST secara urut alfabet ya. Jadi cara kerjanya itu jika BST kosong, dia akan membuat not baru. Lalu kalau jika nama mata kuliah itu kurang dari root, jadi dia akan rekursif ke kiri. Kalau mata kuliahnya melebihi root, dia akan rekursif ke kanan. Terus return root setelah penambahan. Nah, masuk ke mencari dan mengupdate mata kuliah. Nah, bentar ya. Nah, fungsi dari search MK itu nanti akan mencari node berdasarkan nama mata kuliahnya ya. Jadi penjelasannya itu jika root kosong atau ketemu, ya kan return node. Lalu jika nama itu kurang dari root, dia akan cari di kiri. Kalau namanya lebih dari root, dia akan cari ke kanan. Lalu di update MK, fungsinya itu
untuk mengupdate data mata kuliah yang sudah ada. Jadi kalau cari note dengan search MK, jika ketemu, dia akan ganti data dengan baru. Lalu di hapus mata kuliah, min value note di baris ke 38 itu fungsinya untuk mencari not terkecil, itu dari paling kiri di BST ya. Jadi digunakan untuk mengganti not yang dihapus saat punya dua anak gitu ya. Lalu di not BST hapus MK itu fungsinya untuk menghapus mata kuliah dari binary search tree ya. Jadi kasusnya itu yang pertama not tidak punya anak, jadi dia itu langsung nge-delete. Kalau yang kedua itu not punya satu anak, lalu dia gantikan not dengan anaknya. Yang ketiga itu not punya dua anak, dia nanti cari not terkecil di subtree kanan, lalu ganti data not yang dihapus, lalu hapus not terkecil tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke traversal BST ya. Di sini ada in order, urut variabel, urut alfabet ya. Jadi urutannya itu kalau in order kiri, root kanan. Kegunaannya itu di in order itu menampilkan mata kuliah urut alfabet masuk ke pre-order. Nah, di pre-order ini urutannya itu root menuju ke kiri lalu ke kanan. Jadi kegunaannya di sini itu untuk mencocok untuk menyalin pohon. Nah, masuk ke void post order, urutannya itu dari kiri, kanan, lalu ke root. Jadi kegunaannya itu cocok untuk menghapus seluruh binary search tree. Nah, masuk ke level order ya. Nah, urutannya itu dari atas ke bawah, terus itu per level menggunakan queue. Nah, jadi kegunaannya itu menampilkan struktur pohon secara visual. Nah, di sini ada statistik mata kuliah. Nah, di kon MK itu fungsinya untuk menghitungan total mata kuliah di binary search tree. Lalu kalau di sum SKS itu akan menjumlahkan SKS semua mata kuliah. Kalau di average SKS nanti dia akan menghitung rata-rata SKS mata kuliahnya. Nah, itu saja dari saya, dilanjutkan ke penjelasan berikutnya. Baik, penjelasan berikutnya ada dari menu dosen sampai seterusnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada fungsi tambah dosen. Algoritma dari fungsi tambah dosen ini yang pertama adalah membuat node dosen baru, kemudian mengarahkan next ke head yang lama, kemudian dijadikan node baru sebagai head. Kemudian yang ke seterusnya ada search dosen. Algoritmanya adalah menelusuri dari link list head tersebut, kemudian membandingkan kode dosen dari setiap node, kemudian akan berhenti jika ditemukan atau listnya habis. Kemudian ada fungsi update dosen. Dia akan menelusuri listnya, kemudian jika kode dosennya cocok, maka akan mengubah data dari dosen, kemudian menghentikan pencarian. Kemudian ada hapus dosen. Dia mengecek apakah listnya kosong. Jika head yang dihapus, maka dia pindahkan headnya. Jika bukan, maka dia akan menelusuri hingga node sebelum target, kemudian ubah pointernya, lalu menghapus node-nya. Kemudian ada lihat dosen. Dia akan menelusuri seluruh list dari head-nya, kemudian mencetak setiap node-nya. Kemudian di menu mahasiswa, pada fungsi pertama ada tambahkan mahasiswa, yaitu dia membuat node mahasiswa baru, kemudian mengset relasi mata kuliah yang kosong, kemudian mengarahkannya ke next dan ke head yang lama, kemudian menjadikan node baru yang merupakan sebagai head. Kemudian ada
search mahasiswa. Dia akan menelusuri list dari mahasiswa, kemudian membandingkan NIM, dan akan berhenti jika ditemukan list mahasiswa yang dicari. Kemudian ada update mahasiswa. Update mahasiswa ini menelusuri list juga. Jika NIM-nya cocok, maka dia akan mengubah dari nama mahasiswa yang dicari. Kemudian hapus mahasiswa. Dia akan mengecek head-nya, dan jika NIM-nya cocok, maka akan bergeser head-nya. Kalau tidak, dia akan mencari node sebelumnya, kemudian mengubah pointer, lalu menghapus node-nya. Kemudian ada fungsi lihat mahasiswa. Dia akan menelusuri link list-nya, kemudian menampilkan data dari setiap mahasiswanya. Kemudian lanjut ke menu relasi mahasiswa. Dia menambahkan mata kuliah kemahasiswaan ke mahasiswa. Algoritmanya yang dilakukan adalah menelusuri relasi antara mata kuliah, kemudian mengecek duplikasi. Kalau tidak ada, dia akan membuat node baru dan menambahkan ke awal list relasi. Kemudian hapus MK dari mahasiswa. Dia menelusuri relasi MK dengan pointer sebelumnya. Kalau ditemukan, sesuaikan dengan pointernya. Kemudian dia akan menghapus dari node-nya. Kemudian update dari MK di mahasiswa. Dia akan menelusuri relasi dari MK. Jika nama MK lama tidak ditemukan, maka dia akan mengganti dengan yang baru. Kemudian algoritma yang terakhir adalah lihat relasi. Dia menelusuri semua relasi dari MK, kemudian menampilkannya. Itu saja penjelasan dari akademik.cpp, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan pada bagian main CPP-nya. Pada bagian main CPP, struktur data yang kita gunakan seperti binary search tree digunakan untuk penyimpan data mata kuliah, dan link list digunakan untuk data dosen dan data mahasiswa. Untuk multi-link list-nya digunakan untuk relasi mahasiswa ke mata kuliah. Untuk alur programnya, kita di awal program semua struktur data di-set ke 0. Untuk yang kedua, untuk data dummy. Program menyediakan data awal yaitu data dummy agar program bisa langsung dijalankan tanpa input manual, meliputi 5 mata kuliah, 5 dosen, dan 5 mahasiswa. Terus pada bagian menu utama terdiri dari mata kuliah, dosen, mahasiswa, relasi mahasiswa ke mata kuliah, statistik mata kuliah, dan keluar. Untuk menu mata kuliahnya kita menggunakan BST. Pada menu ini tersedia ada tambah mata kuliah, update, sama hapus, dan cari. Dan carinya bisa menggunakan in order, pre-order, post order, dan level order. Untuk traversal in ordernya, itu menampilkan mata kuliah secara urut alfabet sesuai karakteristik BST-nya. Untuk menu dosennya, kita ada tambah dosen, update dosen, cari dosen, dan lihat semua dosen. Ini kita menggunakan link list dan menyediakan operasi CRUD-nya. Untuk selanjutnya ada menu mahasiswa. Menu mahasiswa juga menggunakan link list dengan fitur tambah mahasiswa, update mahasiswa, hapus, cari, dan lihat. Untuk selanjutnya kita bisa juga menu mahasiswa. Setiap mahasiswa memiliki relasi ke mata kuliah yang kita ambil. Untuk menu relasi dari relasi,
mahasiswa ke mata kuliah. Jadi relasi ini menerapkan konsep satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah dengan bisa menambah, ada menambah, hapus, update, dan lihat. Dan untuk yang terakhir ada statistik mata kuliah. Menu statistik digunakan untuk menampilkan total jumlah mata kuliah, SKS minimum, sama SKS maksimum, dan rata-rata SKS. Perhitungan ini digunakan menggunakan traversal BST secara rekursif. Dan kita akan jalankan kodenya. Untuk contoh saja kita milih menu mata kuliah, kita tambah nama mata kuliahnya contoh AKA, SKS-nya 3, dan kita lihat lagi di mata kuliah pada bagian menggunakan in order. Dan AKA berhasil ditambahkan. Dan untuk selanjutnya kita coba lagi untuk update nama mata kuliah lama AKA, nama mata barunya APPL, SKS-nya 4. Kita lihat lagi pada bagian in order. Kita tambah satu lagi contoh bahasa Inggris, SKS-nya 2. Dan kita lihat pada bagian, dan kita bisa mengupdate pada bagian AKA menjadi APPL dan menambahkan juga yang baru bahasa Inggris dengan SKS 2. Kita akan menghapus mata kuliah yang lama, nama mata kuliah bahasa Inggris. Kita lihat lagi dengan in order, dan bahasa Inggris berhasil dihapus. Untuk yang menu dosen dan mahasiswa juga sama seperti ini, kita bisa menghapus, update, dan cari. Contoh kita mata kuliah, kita cari. Kita mencari mata kuliah APPL, akan ditampilkan seperti APPL dan berapa SKS-nya. Untuk dosen juga seperti itu dan mahasiswa juga seperti itu. Untuk selanjutnya kita coba ke relasi, tambah mata kuliah, tambah lagi coba di bagian kita akan melihat, dan di sini mempunyai dua relasi dari satu mahasiswa, yaitu mata kuliah struktur data dan APPL. Untuk yang statistiknya itu menampilkan total mata kuliah yang tadi di atas kita tampilkan yang nama mata kuliahnya, dan SKS minimumnya ada 4 dan SKS maksimumnya ada 3, rata-rata SKS-nya 2,83. Untuk kode sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari tugas besar kelompok kami tentang implementasi struktur data dalam sistem manajemen akademik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.